kita bisa baca dari ujung atas sampai ujung bawah. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Bu, di sana kok ada sperma sebagai penyebab kanker serviks? Berarti sperma mengakibatkan kanker serviks? Ya, kita lihat dulu. Sperma itu kenapa di situ dinyatakan sebagai salah satu penyebab kanker serviks? Sperma itu kandungan proteinnya tinggi, kandungan semennya tinggi. Pada saat kita melakukan hubungan seksual, terjadi penetrasi, penis bertemu dengan miswi kita, mau bertemu dengan sel telur kita, itu bisa merubah kondisi sel pada area serviks kita. Jadi sperma itu tidak setiap saat kondisinya dan kualitasnya bagus. Bisa jadi suatu saat kita mempunyai pasangan, pas pasangan kita lagi sakit, lagi nggak enak badan, banyak pikiran, stres ya, itu akan berpengaruh pada kualitas sperma. Seperti itu. Jadi biasanya pas kualitas sperma buruk itu biasanya sulit untuk terjadi pembuahan. Biasanya seperti itu. Faktor tidak terjadi pembuahan kan banyak ya, karena bisa jadi bukan masa subur seperti itu, atau mungkin memang ada metode khusus yang harus dilakukan untuk pasangan tersebut, tapi minimal sperma itu ada masuk sebagai salah satu penyebab dari kanker serviks. Jadi caranya bagaimana? Ya sesaat setelah melakukan hubungan seksual, suatu saat ya beberapa menit kemudian harus segera dibersihkan dan bersih-bersih badan. Pada saat melakukan hubungan seksual itu bukan setelahnya, tetapi sebelumnya juga, gitu ya. Karena banyak yang terjadi melakukan bersih-bersih setelah selesai melakukan hubungan, tapi yang benar sebelum melakukan hubungan seksual juga sudah dilakukan ritual bersih-bersih badan dulu, seperti itu. Salah satunya untuk menghindari banyak hal yang bisa disebabkan karena faktor tersebut. Itu adalah wanita yang melakukan hubungan seksual pertama kali sebelum usia 17 tahun atau sesudah 35 tahun. Artinya terlalu muda nggak bagus, terlalu tua sebaiknya juga jangan. Ini ibu berbicara dari sisi medis ya, dari sisi kesehatan. Jadi ini ada usia emas. Ketika kalian pengen mempunyai keturunan yang berkualitas, melahirkanlah di antara usia 23 sampai 28 tahun. Nah ini dari sisi kesehatan. Tapi ada yang bilang, Bu, jodoh kan di tangan Gusti Allah. Iya betul, kita tidak pernah tahu kalau yang itu gitu ya. Tapi ini ibu membahas dari sisi medisnya bahwa itu adalah usia emas. Kalau saat ini sudah memang usia sudah memenuhi, sudah ada calon, ya tidak ada salahnya segera dilaksanakan, kan seperti itu ya. Dari kanker serviks, sekali lagi dia tidak menurun tetapi menular, salah satunya melalui perantara virus HPV dan melalui hubungan seksual. Kemudian yang berikutnya, ini adalah gejala dari kanker serviks. Bisa kita baca juga dari ujung atas sampai ujung bawah. Ibu fokus yang di atas saja. Ini yang paling banyak terjadi. Ketika remaja mengalami keputihan, mereka banyak yang bingung. Cerita sama temennya nggak dapat solusi, cerita ke senior malu, cerita ke bunyai sungkan, betul ya? Banyak yang mengandalkan benda ini. Ada yang kenal dengan ini? Yang punya benda ini nanti selesai penyuluhan ini buang sisanya, jangan dipakai lagi. Boleh sih, tapi ada aturannya gitu ya. Tapi lebih aman tidak usah pakai aja. Karena apa? Banyak remaja yang memutuskan pakai panty liner. Berapa jam kalian pakai panty liner? Dari pagi sampai siang, kebelabasan sampai sore. Karena apa? Tidak, ibu, kami hanya membutuhkan ini untuk menampung cairan-cairan yang keluar aja di sana. Ini pakai remaja pakai ini tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Tetapi ketika sudah terlanjur pakai ini, ketergantungan dengan ini adalah sumber masalah, gitu ya. Ini nanti yang akan kita evaluasi. Nah, kemudian yang berikutnya, kita sudah masuk ke inti materi. Kami kemarin sudah bercerita sama Bu Nyai, Bu, kami ini ditugaskan untuk mengevaluasi pemakaian pembalut satu kali pakai kepada seluruh santriwati di Indonesia. Kenapa? Karena rata-rata remaja yang haid setiap bulan pasti menggunakan pembalut. Betul? Ya, ada yang pakai kain enggak? Nggak ada. Zaman dulu pernah dengar ibu nenek kita pakai pembalutnya itu jarik yang dilempit, anduk yang dipotong-potong, ya, selimut yang udah nggak kepake lorek-lorek itu juga dipotongin kecil-kecil jadiin pembalut, betul?
habis pakai dicuci, ya aman, tidak ada masalah, betul ya? Tidak ada masalah kok zaman dulu itu. Cuman permasalahannya kain yang dipakai biasanya habis dicuci tidak hilang nodanya, betul ya? Habis dijemur kaku mekongkong gitu ya. Nah itu problem yang terjadi. Tapi kalau saya bilang sama anak-anak zaman sekarang, pembalut yang beredar di Indonesia ini berbahaya. Mulai besok kalian pakai jarik, mau nggak? Nggak mau gitu ya. Bu, jarik gimana? Tinggal di pesantren gini. Lah terus piye nanti biar nggak ketuker kan gitu ya. Nah ini yang harus kita cari solusinya. Nah ini ya, kenapa formasi membedah tentang pembalut. Kemarin kita sempat seminar waktu sebelum muncul materi ini, kita diskusi kenapa kanker serviks bisa mengenai remaja yang notabene belum melakukan hubungan seksual. Ternyata penyebabnya adalah pembalut satu kali pakai. Ini salah. Ya, ini sudah. Ketika kita membedah tentang pembalut ini, ketika kita melihat pembalut ini seolah tidak ada masalah, betul? Warnanya ya putih, ya bersih, ya biasa aja sih, nggak ada masalah, betul ya? Tapi siapa tahu benda ini menjadi benda yang sangat menjadi pokok pembahasan para orang yang peduli sama kesehatan organ intim wanita. Permasalahannya apa? Yang pertama, ketika kalian pakai pembalut ini, pernah ada nggak yang bodoli pembalut ini isinya apa? Kapas. Ada lagi yang bodoli yang lain pernah ketemu isi pembalut apa? Kayak gel, ya. Kita akan bedah sama-sama. Kita buka sama-sama. Nah, seperti ini. Kenyataan tentang pembalut yang beredar di Indonesia. Begitu ibu buka pembalutnya, ini bagian bawah, ini kresek-kresek. Artinya yang paling bawah ini terbuat dari plastik. Ini yang akan menjamin darah kotor kita tidak akan tembus ke bawah, karena darah kotor tidak akan tembus plastik, betul? Tapi Bu, saya kok tembus ya? Sudah pakai yang 36 cm, pakai yang 42 cm dari sini sampai ke belakang ke sini, tapi kok masih tembus, gimana ya? Ada yang pernah mengalami? Karena dia tidak tembus ke bawah, tapi melebar ke samping, gitu ya. Karena bawahnya plastik kok, sudah jaminan ini tidak akan tembus ke bawah. Nggak ada istilah menstruasi pakai pembalut ini tembus ke bawah, tidak ada. Yang ada melebar ke samping. Nah, ini permasalahan pertama. Atasnya bumpet, bawahnya bumpet, belakangnya plastik. Darah kotor itu benda cair atau benda padat? Cair Bu, tapi ya kadang ada yang padat. Saya sok keluar yang perongkolan itu, nggak lama tetap aja itu masuk kategori benda cair. Kalian jangan khawatir, ketika haid kok keluar yang perongkolan, tidak apa-apa. Memang di saat kita haid itu sedang terjadi aktivitas bersih-bersih rahim. Maka berbahagialah kalau yang darah haidnya keluar banyak tuntas daripada yang cuma encerit-encerit sedikit itu. Kalau yang haidnya keluarnya sedikit, itu resikonya apa? Darah kotor tidak keluar dengan tuntas, darah kotor menempel di dinding rahim, bisa mengakibatkan resiko endometriosis, gitu ya. Itu penyakit kanker yang diawali dari penebalan dinding rahim. Nah, ini permasalahan yang kedua, bumpet, berarti tidak ada sirkulasi udara. Ketika ini penuh dengan darah kotor kita, uapnya, kan benda cair mempunyai sifat menguap tadi ya. Uapnya lari kemana? Ke atas. Di atas adanya apa? Liang vagina kita. Nah, uap dari dalam pembalut ini naik ke atas, masuk ke liang vagina, itu dalam perjalanannya nanti bisa sampai ke rahim. Ini permasalahan yang paling berat. Ketika ibu ambil isi dari pembalut ini, apa yang sekilas terlihat di pandangan kita? Kapas. Semua menyangka ini kapas. Kita akan pegang sama-sama. Sekali lagi pegang. Kapas atau bukan? Bukan ya? Padahal tadi kita menyangka itu kapas, betul? Karena kalau kapas nggak akan seperti ini. Tangan ibu keringat nih, nempel seperti ini. Isi dari pembalut ini adalah sampah
kertas. Sampah kertas yang didaur ulang. Yang namanya sampah kotor dong, betul nggak? Sampah kertas dibikin bubur, diberi pemutih klorin, dikeringkan, dibikin seperti serabut menyerupai kapas. Nah, yang berbahaya itu adalah klorinnya. Kenapa? Ketika kita pakai pembalut yang ada kandungan klorinnya, setelah 1 jam menempel di organ intim kita, maka klorin tadi akan berubah jadi racun dioksin. Racun dioksin inilah yang mengakibatkan resiko kanker serviks. Ada yang pernah mengalami gatal pakai pembalut ini? Iritasi? Ada lagi alergi lecet di sana, bahkan mengakibatkan keputihan, menimbulkan aroma, keluar aroma yang tidak sedap. Dalam kasus yang sangat serius bisa menimbulkan nyeri haid yang berlebihan. Ini masalah yang sering terjadi. Tadi yang ibu bilang, selangkangan kita itu dulu waktu belum haid putih mulus, tapi begitu sudah haid lama-lama menghitam. Itu penyebabnya salah satunya karena klorin yang ada pada pembalut dan panty liner ini. Pertama, kalau memang ada biaya, lakukan vaksinasi kanker serviks. Sudah ada vaksin untuk wanita yang belum menikah, ambil vaksin Cervarix. Kalau Gardasil ini untuk wanita yang sudah menikah. Harganya berapa, Bu? Ini bukan ibu yang ngarang. Kemarin ibu sempat ngobrol sama salah satu dokter di Yogyakarta. Bu dokter, harga vaksin Cervarix berapa? Sekarang ini terbaru 2000, karena kemarin ya masih bulan Desember 2025. Ini untuk Cervarix non subsidi 6 sampai 8 juta. Disuntikkan 3 kali, diulang setiap 5 tahun sekali. Suntiknya bagaimana 3 kali? Cus penting enggak? Enggak. Pada bulan ke-0 1 kali, nanti di bulan kedua cus lagi sekali, bulan ke-6 cus lagi sekali. Bayarnya di depan. Mau ikut suntik sekali, 2 kali, 3 kali, bayarnya tetap segitu. Karena itu satu paket. Itu yang non subsidi. Kalau yang subsidi ada, tapi kita tidak bisa memastikan ada di rumah sakit mana. Terakhir kemarin katanya di Bethesda ada, tapi kami juga belum ngecek ada di harga berapa, seperti itu. Kalau poin yang kedua, kalian mau melakukan pap smear, jelas belum bisa. Karena apa? Ini pap smear dan IVA merusak selaput darah. Pap smear itu organ intim kita dimasukin alat seperti ini. Kalau masih virgin nggak bisa, nggak boleh, gitu ya. Nah, artinya apa? Ini nanti masuknya seperti ini. Meskipun ibu ini ibu-ibu, tapi nggak mudah loh mau mengajak ibu-ibu pap smear. Banyak yang takut ini loh. Takut kalau, petugasnya laki-laki gitu ya. Nggak mudah membujuk ibu-ibu untuk pap smear gitu ya, nggak mudah gitu ya. Nah, terus yang berikutnya, kalau kita sudah tahu, poin pertama mahal, poin kedua belum bisa untuk remaja, poin ketiga belum dilakukan, poin keempat sama kelima ini yang harus kita lakukan. Keempat pasti, kelima ini yang akan menjadi inti dari materi ini. Kita ajak kalian untuk meninggalkan pembalut 1 kali pakai. 1 jam atau mengganti panty liner ini setiap 1 jam, gunakan pembalut kain antibakterial, di mana pembalut ini berupa pembalut kain yang curing pak, cuci kering pakai, bahasa Jawanya Mbah ya. Nah, ini katanya tadi kata ada yang dari luar Jawa, dari Maluku, dari sana nggak bisa ngomong Jawa, nggak tahu Mbah Renggo ya. Nah, ini kita akan coba perlihatkan contohnya. Formasi didukung sepenuhnya oleh Kenisha. Kenisha adalah pelopor pembalut kain antibakterial, di mana pembalut ini bisa dicuci. Dan pembalut ini aman dipakai sampai 10 tahun lebih. Yang penting nanti kalian tahu cara merawatnya. Pembalut ini bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini akan Ibu perlihatkan. Di sini kita akan sharing sehat di sini. Pembalut Kenisha ada 2 ukuran, tipis dan pendek 29 cm.
Panjang dan tebal 35 cm. Masa sih Bu 35 cm? Iya, sudah Ibu ukur kok. Nih panjangnya sama pembalut ini. Betul ya? Ini 36 cm ini ya. Ini 36 cm. Kalau nggak percaya masukin ke sini bisa. Nah, jadi nanti pembalut ini bentuknya seperti ini. Yang tipis ini dipakai pada dipakai harian, tidak hanya pada saat menstruasi. Pembalut ini dipakai terus harian. Yang tipis ini bisa sebagai pengganti panty liner, dipakai pas haid pada siang hari atau pas haid tidak terlalu banyak. Nah, pembalut ini terbuat dari kain antibakterial. Kenapa permukaannya putih, Bu? Katanya suruh nyuci. Nanti kalau warnanya putih, delumok-delumok di sini dong nanti kalau sudah selesai. Tidak, kami sengaja menggunakan warna putih. Warna putih yang kami pakai ini dari kain antibakterial. Tujuannya pada saat kalian nyuci, kalau memang ada noda yang belum bersih terlihat. Karena kan pakai pembalut kain kan harus benar-benar bersih ketika mau dipakai ulang, betul ya? Jadi kalau ini warnanya putih, gampang dititik nanti. Oh masih ada di sini ya kita pucek lagi. Oh masih ada di sini ya kita pucek lagi. Nah ini dalamnya ini nanti yang akan menampung darah kotor di sini. Bawahnya ini adalah kain waterproof. Ini yang akan menjamin darah kotor kita tidak akan tembus ke bawah. Sayapnya ini yang akan menjamin darah kotor kita tidak akan melebar ke samping. Nah, terus kok ada bolongannya Bu? Untuk apa? Yang pertama, untuk sirkulasi udara. Jadi kalau ada darah kotor ke sini, uapnya tidak naik ke atas tapi turun ke bawah. Sudah ada lubangnya. Terlihat ya? Fungsi dari lubang ini nanti kalau ada yang bertanya, Bu, kalau pas saya lagi haidnya lagi banyak, ini gimana? Nanti kalau nggak muat, kalau pas darah saya deras gimana? Jangan khawatir. Sudah pernah ada yang punya pembalut ini? Belum. Nah, pembalut ini nanti di dalam kemasannya sudah ada insertnya. Insert itu apa? Insert itu bahasa Inggrisnya subal. Nah itu ya, subal. Tekan subal. Jadi subal masukkan ke sana ini insertnya ini, masuk ke sana ya. Ini kalau pas lagi terus, ini bentuknya seperti ini tapi daya tampungnya banyak. Karena apa? Ini kain antibakterial yang kita pakai. Ini kain dengan pori-pori yang besar tapi dia higienis. Sudah, mau dimasukin 2 boleh, 3 boleh. 4 dipolnya semua dimasukin semua juga boleh. Kobol-kobol nggak Bu? Enggak, tenang aja gitu ya. Terus cara pakainya bagaimana? Tinggal tempelkan di celana dalam saja. Pada saat pakai, tempelkan di celana dalam, tapi pastikan pada saat pakai bolongannya di depan. Jangan kualik bolongannya di belakang. Berapa maksudnya? Itu ya, tempelkan di celana dalam. Ini sayapnya dipakai. Nah, sudah ada kancingnya. Tinggal klek ke sini. Sudah. Geser enggak? Jatuh enggak waktu kita pakai? Kita sudah tidak butuh peniti, tidak butuh tali. Saya tanya dulu sama mbah saya, "Mbah, pakai jarik itu ya apa mbah pakai mbah?" "Bu, tak talekin pakai setagen." "Lho, kok ya apa mbah?" "Ya ngompol." Katanya gitu. Karena apa? Sudah nggak tahan gitu ya, melepas setagen lama. Tapi ini sudah sangat praktis. Nah, pembalut kain antibakterial ini nanti awet sampai 10 tahun lebih. Karena ibu sampai hari ini sudah pakai 9 tahun dan tidak pernah beli pembalut lagi warnanya tetap putih mulus seperti ini. Kalau tidak percaya sekarang ibu pakai. Mosok tak tok nih gitu ya. Nah, warnanya tetap putih seperti ini. Bagaimana cara merawatnya? Yang pertama, tidak boleh disikat. Yang kedua, tidak boleh dicuci pakai sabun cuci. Karena sabun cuci ada kandungan soda apinya, bisa merusak lapisan kain antibakterial ini, menutup pori-porinya, gitu ya. Terus nyucinya pakai apa? Cukup pakai sabun mandi batangan. Beli Gift, Lux atau apa tapi yang batangan. Sabun baby lebih bagus. Beli Suicide 1 khusus untuk mencuci ini. Caranya bagaimana? Nanti kalau ini sudah penuh darah semua, tinggal digerojok di bawah kran yang mengalir, sama seperti kita mencuci pembalut ini. Sama kan? Kan digerojok dulu di bawah kran sampai darahnya keluar, baru dilipat-lipat seperti ini, masuk no kresek.
jangan sembrono, jangan masukkan ke lubang kloset. Abah cerita tadi soalnya. Ya, nah, ternyata ada yang betul mbak itu, katanya gitu. Betul ribuan mbak. Apa Abah sudah dilarang pakai ini, ternyata tersumbat tuh. Diambillah untuk pembersihannya, ternyata ini dalamnya dapat banyak banget ini. Ini tidak boleh. Ini jangankan kok masuk ke kloset, kita sudah tahu ini kertas dan bawahnya plastik. Ini habis dicuci, diperes, masuk noko kresek, dibuang ke tempat sampah. 200 tahun tidak akan terurai di TPA sana. Betul? Plastik ini. Belum lagi kalau yang sembrono buang tidak dicuci dulu, terkoyak sama binatang. Itu jadi sumber penyakit yang luar biasa. Sampah pembalut di Indonesia sangat tinggi. Berapa juta wanita haid setiap harinya, betul? Semua dibuang ke tempat sampah seperti itu. Nah, kalau sudah pakai ini sudah aman. Kalau sudah digerocok, darah kotor sudah keluar semua, ambil sabun mandi batangan, anggap aja ini sabunnya, kosok-kosokan ke sini sampai sabunnya nempel di sini, kucek. Pelan aja nguceknya, nggak usah sambil musik gini, nggak usah gitu ya, sambil malah jangan. Ini cepat bersih karena ini kain antibakterial. Kalau sudah kalian bilas pakai air, sudah diperes sekenceng-kencengnya, jemur. Jemurnya di mana Bu? Ya di jemuran. Ya, mengkurep gini kalau misalnya kita malu. Tapi kalau pede, jemurnya dijepit. Nah, gini. Nah, tapi pada saat jepit pastikan bolongannya di bawah biar airnya cepat netes. Jangan dijemur di luar, takut ketangkep sama cowok dikira masker. Nah, jangan jemur di dalam aja tidak apa-apa, gitu ya. Nah, kalau sudah kering, biar tidak kena debu, biar ini tetap bersih steril, ini dilipat. Untuk kita simpan, yang ada lubangnya dilipat seperti ini, terus ini dilipat di sini. Nanti kalian bisa melipatnya lebih rapi karena ibu ini sambil pegang mic. Nah sudah, kita simpan seperti ini. Ada yang tahu nggak kita bawa pembalut? Kita nyimpan pembalut. Bu, ini kan di pesantren, banyak sekali anak-anak di sini. Nanti kalau punya pembalut ini semua, terus nanti pada jemur bareng-bareng nih, karena air bareng-bareng. Nanti biar nggak keliru bagaimana? Oh sama, ibu anaknya cewek-cewek itu kan. Ibu di rumah sekarang karena yang satu sudah menikah tinggal bertiga ini sama anak ibu yang nomor 2, nomor 3 kan cewek semua. Yang satu sudah habis lebaran, yang kecil semester 6, alhamdulillah gitu ya. Nah, jadi ini nanti kalau pas jemur biar nggak keliru, kasih pakai spidol, pakai tanda inisial nama masing-masing ya. NM Nikita Mirzani maksudnya ya, atau LM Luna. Ya, pokoknya kasih pokoknya yang tidak keliru sama temennya, gitu ya. Nah, terus jadi nanti Pak, satu pack yang baru Pak, satu pack ini nanti isinya 4. Satu pack ini isinya 4 nanti. Yang pendek ini Pak bisa dilihat kalau mau. Ini pembalut ini nanti isinya yang pendek 2, yang panjang 2, insertnya 4, gitu ya. Ini nanti setiap satu pack isinya seperti itu. Sudah bisa kalian dapatkan. Cukup seumur hidup beli sekali saja. Tidak usah bulan depan tidak usah beli pembalut. Tahun depan tidak beli pembalut. Tahun depannya lagi sampai kalian menikah, sampai kalian punya anak. Tidak usah beli pembalut lagi. Dan besok kalau kalian punya anak-anaknya perempuan, jangan direferensi pakai pembalut ini. Pakai yang kain gitu ya. Pembalut herbal. Itu aman dipakai sampai 4 jam, tapi satu bungkus bisa 60.000, 80.000. Kalian beli yang organik harganya 100.000 lebih. Habis dicuci dibuang. Aman, tinggal cuci kering pakai 10 tahun aman. Harganya sudah ada di kemasan. Di setiap kemasan itu sudah ada harganya. Tetapi khusus untuk program pesantren kami memberikan subsidi per packnya Rp100.000. Subsidinya 100. Sudah ada harganya tadi di sana ya? Ya. Plus ya, sudah. Ya, parfum, lip tint atau lip balm pasti itu ya. Ada bedak lah tipis-tipis lah pasti. Tambahkan ini 1. Sudah. Ini kalian habis dari toilet umum semprot pakai ini. Habis kalian di tempat umum semprot pakai ini. Tapi untuk perawatan harian semprot pagi sama malam. Sehari 2 kali. Ini bisa pemakaian 5-6 bulan.
Ini di apotek sudah ada kalau yang ini, tapi ada kemasan dosnya harganya 150.000. Tapi ini berikan gratis oleh sponsor kami bagi wanita yang pada hari ini memutuskan untuk move on, meninggalkan pembalut satu kali pakai ganti menggunakan pembalut kain antibakterial ini. Jadi cara untuk mendapatkan, ya kalian mendaftar di sini. Seperti kemarin, kita sudah melaksanakan di Al-Falah, di Hidayat Wisibian, di Al-Maunah, di Raudatul Arifin.